Selamat mendengarkan podcast ini. 1 Korintus pasal 15, dan kita telah membahas ini dalam 2 kali pertemuan sebelumnya, yang fokus perhatian kita, saudaraku, di ayat yang ke-33. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat penting di sini, saudaraku. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maksudnya pergaulan di sini telah saya jelaskan dari teks aslinya, yang artinya kebersamaan, ya, kebersamaan. Kebersamaan di lingkungan yang buruk atau salah merusak moral habits, merusak karakter, merusak moral yang membangun kebiasaan hidup. Saya jelaskan di pertemuan yang pertama bahwa ayat ini pada umumnya digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang moralnya rusak, moralnya bejat, melanggar hukum akibat sebuah pergaulan, akibat pergaulan. Yang tadinya tidak merokok karena pergaulan jadi merokok, yang tadinya tidak mengkonsumsi narkoba karena pergaulan jadi mengkonsumsi narkoba, yang tadinya tidak pernah tahu judi karena pergaulan menjadi orang yang suka berjudi, dan seterusnya. Jadi sebuah pergaulan yang membuat seseorang menjadi tidak bermoral, yang membuat seseorang melanggar hukum. Itu pengertian umum, saudaraku. Dan dulu juga saya memahami ayat ini demikian. Tetapi sekarang saya mengerti dan membagikannya kepada saudara bahwa maksud ayat itu tidak hanya demikian. Tidak salah diartikan demikian, saudaraku. Tetapi kalau hanya diartikan demikian, maka pengertian ayat ini menjadi dangkal atau menjadi miskin. Kebersamaan dengan dunia membuat seseorang, maksud saya orang percaya, tidak berkarakter sebagai anak Allah. Bagaimana seharusnya hidup sebagai anak Allah? Jadi bukan hanya melanggar hukum, tetapi tidak hidup sebagai anak Allah. Dan standar hidup anak Allah itu adalah Tuhan Yesus. Inti dari karakter Yesus atau esensi dari karakter Yesus adalah dalam segala hal yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi seseorang bisa tidak melanggar hukum, bisa. Tetapi kalau tidak melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Allah kehendaki, ini berarti sudah rusak moralnya. Moral Kristiani, moral sebagai anak Allah, rusak atau tidak mencapai tujuan. Walaupun bermoral baik. Jadi kalau orang sampai tidak bermoral baik, ya sudah kartu mati, sudah rusak. Itu sudah tidak bisa diperhitungkan lagi, saudara. Nah,
Jadi saudara harus ingat ini, maksud pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ini bukan hanya berorientasi pada pergaulan buruk yang membuat seseorang melanggar hukum atau pergaulan buruk yang membuat seseorang tidak bermoral baik. Bukan hanya itu. Bisa juga berarti itu. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang iman Kristen, kebersamaan dengan dunia membuat seorang Kristen yang mestinya hidup menurut standar anak Allah, yaitu yang dalam segala sesuatu yang dilakukan bisa sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah, karena pergaulan dengan dunia akhirnya tidak serupa dengan Yesus, tapi serupa dengan dunia ini. Roma pasal 12 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, ya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kalau kamu serupa dengan dunia ini berarti kamu gagal menjadi anak Allah. Gagal menjadi pengikut Kristus. Maka di dalam ayat 33 ini, janganlah kamu sesat. Ya, dalam teks aslinya me planaste. Kata planaste itu bisa berarti rusak, tertipu, jalan menyimpang, keluar dari jalur, saudaraku. Planaste. Jangan kamu keluar dari jalur, jangan kamu menjadi rusak. Bicara mengenai sesat, saudara, atau bicara mengenai kesesatan, biasanya asumsi kita ini atau asumsi orang beragama, ya saudara, kalau orang tersebut tidak beragama atau keluar dari kebiasaan beragama, yang biasanya ke rumah ibadah tidak ke rumah ibadah lagi, sesat. Melakukan pelanggaran hukum, melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral atau melanggar moral umum, sesat. Ya. Kalau dalam lingkungan Kristen, juga dalam lingkungan agama lain, bisa juga kalau orang pergi ke dukun, ada persekutuan dengan kuasa kegelapan atau terlibat dengan okultisme, sesat. Dan biasanya kesesatan seperti ini dipandang ekstrim. Ya, atau pindah agama, itu juga sesat. Kalau dari agama A pindah agama B, maka orang itu dianggap sesat, keluar dari agamanya. Jadi pengertian sesat itu biasanya dipahami secara demikian, saudaraku. Saya tidak katakan itu salah. Secara ekstrim bisa, itu sesat. Tetapi sesat yang dimaksud Alkitab tentu memiliki pengertian yang berbeda. Berangkat dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya bukan hanya berorientasi pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau tindakan-tindakan yang melanggar moral umum. Tetapi ketika seseorang serupa dengan dunia ini, saudaraku, ini buruk, ete. Dalam teks aslinya ini kebiasaan ini ete. Merusak moral habits. Jadi kalau seseorang serupa dengan dunia ini, tidak serupa dengan Yesus, itu sesat. Itu sesat, saudaraku. Kalau orang serupa dengan dunia ini berarti tidak melakukan kehendak Allah.
Dan kita semua tahu Alkitab mengatakan orang yang tidak melakukan kehendak Allah itu ditolak. Ditolak. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita membaca Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, ya, di mana terdapat ayat yang mengatakan, ya, bukan orang yang menyebut berseru memanggil aku Tuhan Tuhan yang masuk surga, tetapi orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Ada kelompok Kristen yang mengatakan, dan ini kelompok ini cukup besar jumlahnya, ya memang benar kata mereka, tapi itu ditujukan untuk nabi-nabi palsu. Begitu saudara sekalian, itu ditujukan untuk nabi-nabi palsu katanya. Oke. Konteksnya memang hal pengajaran sesat dari ayat 15 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan seterusnya. Lalu di ayat 21 baru ada ayat bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa, percuma kamu menyebut aku Tuhan, kata Tuhan Yesus. Percuma kamu mengaku aku Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini rupanya tidak disukai oleh kelompok tertentu yang mengajarkan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Oh, saya juga setuju perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tetapi keselamatan itu harus disertai kekudusan. Bukan hanya perbuatan baik. Kalau tidak memiliki kekudusan itu berarti ya tidak percaya. Artinya kalau tidak serupa dengan Yesus berarti tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, di sini saudaraku sekalian, nabi-nabi palsu ini jangan saudara pahami sebagai ajaran dari gereja setan misalnya. Dan ada banyak bidat-bidat dan ajaran-ajaran sesat ya yang dinyatakan sesat dalam sejarah gereja atau yang nyata-nyata memang bertentangan dengan ajaran Injil bahkan ajaran agama lain pada umumnya. Nabi-nabi palsu ini harus saudara pahami sebagai orang-orang yang kelihatannya asli tapi palsu. Dikatakan menyamar seperti domba loh di sini. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Jadi kalau saudara memiliki gambaran setan itu bukan hanya yang pakai jubah hitam dan pegang trisula lalu kepalanya ada tanduk dua, lalu memiliki simbol-simbol dari okultisme. Tidak selalu begitu. Barang palsu itu didesain sedemikian rupa untuk menyerupai aslinya. Alkitab mengatakan bahwa ajaran palsu itu, saudaraku, bisa membuat nyaris orang benar atau orang percaya pun bisa tertipu. Oh, kalau dikatakan ayat ini memang ditujukan untuk nabi-nabi palsu, oh bisa, saya juga setuju. Nabi-nabi palsu jangan Anda bayangkan mereka yang ya mengajarkan agama setan atau yang ajarannya bukan hanya bertentangan dengan Injil atau kekristenan, bahkan juga ditentang oleh agama lain karena aneh ya saudaraku. Nabi palsu ini juga harus kita asumsikan sebagai sosok yang kelihatannya mengajarkan Injil, berteologi, punya banyak buku, bisa berargumentasi, tetapi tidak membuat orang Kristen itu kembali kepada inti kekristenan.
Pokoknya kalau ajaran atau doktrin yang tidak mendorong orang menjadi serupa dengan Yesus, pasti sesat. Pasti sesat. Nah, saudaraku, ini mesti saudara tahu, saudara. Gereja ini di bawah asuhan Kekaisaran Romawi sejak abad keempat, ketika kaisar-kaisar Romawi mulai menjadi Kristen, mengasuh gereja, menjadi pemimpin gereja, mengadakan konsili, dan menjadikan konsili sebagai media politik. Dan sejak itu gereja mengalami masa kegelapan. Dari abad 5 sampai abad 15, sejarah gereja mencatat. Yang ada itu hanya perkelahian, pertikaian, beradu argumentasi, saling sesat menyesatkan, usir mengusir, kucil mengucilkan, bahkan membunuh, membakar, menyembelih. Manusia disembelih oleh manusia lain, sesama orang Kristen. Ironis, beda dengan orang Kristen abad mula-mula yang tidak punya sekolah teologi, tidak punya gereja, tidak punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tidak memiliki backup dana. Tetapi orang percaya disebut Kristen, kenapa? Karena seperti Kristus. Itu kan substansinya, substansi kekristenan. Kita mesti balik ke situ, saudaraku. Kalau tidak begitu, sesat, saudara. Biar you punya buku segudang, walaupun Anda punya ratusan, ribuan, puluhan ribu buku di perpustakaan, tapi kalau jemaat yang diajar serupa dengan dunia, sesat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang kan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang, homologeo, to declare, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi tidak pernah dikenal, tidak pernah dinikmati oleh Tuhan, saudaraku. Tidak pernah diginosko, yang dalam bahasa Ibraninya yada. Yada itu dalam terjemahan harafiahnya mengenal, know, knew, known. Adam knew Eve, Adam bersetubuh, yada. Adam bersetubuh dengan Hawa. Jadi kata mengenal di situ artinya juga knowing by experiencing, tahu dari menikmati. Jadi kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, yang penting bagaimana kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Itu yang penting. Oke, saya setuju kita harus berteologi. Setuju banget, saudara. Tetapi yang penting bagaimana teologi kita itu memiliki implementasi yang jelas. Implementasinya apa? Implementasinya ke arah pembaharuan hidup. Menyentuh seluruh kehidupan. Bukan hanya nalar logika kita dan menjadi seorang yang pintar berdebat, adu argumentasi, berapologetika, atau apapun namanya. Karena menjadi saksi Kristus itu, kata Tuhan Yesus loh, bukan saya, melihat perbuatanmu memuliakan Bapa di surga. Bukan mendengar khotbahmu, bukan takjub teologiamu, tapi melihat perbuatanmu. Jadi sekarang kita mesti memeriksa diri kita, saudara. Serupa siapa kita ini? Ayo, serupa siapa kita ini? Ya, ini yang penting, saudara. Jadi kembali ke
Matius 7 dari ayat 15 sampai 23 ketika orang berkata, ini konteksnya nabi palsu. Oke, iya. Bukan tidak mungkin teolog-teolog yang bergelar itu memang teologianya diverifikasi oleh buku-buku. Oke, referensinya buku-buku. Ada anchor book, buku-buku. Jurnalnya bagus. Merubah orang enggak? Hah? Merubah orang enggak? Itu masalahnya. Bahkan di sini, saudara, orang yang sudah mengusir setan, bernubuat, dan mengadakan banyak mujizat, tidak dikenal oleh Allah. Jangan salah ya, jangan saudara pikir orang bernubuat nanti ditolak, orang mengusir setan nanti ditolak, orang mengadakan banyak mujizat nanti ditolak. Bukan, ada orang-orang seperti ini yang ditolak. Tidak sedikit kok hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sebagai penginjil yang bernubuat dengan benar, mengusir setan dengan benar, mengadakan mujizat dengan benar. Ada. Tetapi bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat bukanlah ukuran perkenanan Allah. Itu yang penting. Ya, bisa menjadi relatif. Tetapi yang mutlak dan tidak relatif adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu, masing-masing kita itu khusus. Karena masing-masing kita memiliki keadaan yang berbeda-beda. Pokoknya begini saudaraku. Setiap orang harus bisa mendengar suara Tuhan di dalam nuraninya. Ya, bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah inginkan. Siapa jodohnya? Peran apa yang bisa dilakukan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah? Ya, dan lain sebagainya. Orang harus benar-benar menemukan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam hidupnya secara pribadi. Itu baru namanya iman. Seperti yang dilakukan Abraham, tidak berdasarkan perbuatan menurut hukum, tetapi apa saja yang Allah kehendaki dia lakukan. Nah, orang percaya itu begitu, saudaraku. Kalau hanya melakukan hukum, dunia juga banyak orang yang moralnya baik, melakukan hukum, santun. Tetapi yang tidak serupa dengan dunia ini adalah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Hari-hari ini saya bicara itu terus. Nah, selama ini yang diajarkan kepada banyak orang Kristen, iman itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu jadi orang baik, ke gereja, memuji menyembah Tuhan. Itu belumlah iman. Atau itu baru iman permulaan. Iman yang sejati yang membenarkan, iman yang menyelamatkan. Iman seperti imannya Abraham. Dan hari-hari ini saya selalu bicara kalau mau melihat contoh manusia yang dilahirkan oleh wanita berdosa, dibesarkan di lingkungan agamani tapi akhirnya bertobat, tidak lagi hidup menurut hukum tapi menurut iman, Paulus. Ini model manusia yang memiliki iman. Model manusia yang dibenarkan oleh iman. Ya, saudara. Jadi kalau hanya beragama, itu enggak usah beriman standar yang diajarkan Paulus. Semua orang juga bisa
Bahkan agama-agama samawi lain juga mengajarkan demikian. Tetapi kekristenan itu adalah ketika seseorang secara pribadi menemukan apa yang Allah kehendaki di dalam hidupnya. Tentu ini secara khusus, secara spesifik dalam hidup orang itu. Sangat personal, sangat pribadi. Tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Setiap kata yang dia ucapkan, setiap keputusan dan pilihannya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu baru beriman. Nah, mungkin saudara mulai bertanya, kalau begitu Pak, tidak banyak loh Pak orang seperti ini. Loh, Tuhan Yesus sendiri di Lukas 18 ayat 8 mengatakan, kalau anak manusia nanti datang, nanti, ya entah kapan, bisa saja bulan depan, minggu depan, atau besok, bisa kapan saja. Apakah dia mendapati iman di bumi? Loh, kan di balik pernyataan itu ada semacam kecemasan, kekhawatiran. Adanya satu fakta, kemungkinan tidak ada orang beriman dengan benar. Memang, karena saudara, iman yang murni yang telah dibangun diajarkan oleh Tuhan Yesus, dibangun rasul-rasul, dibangun oleh Paulus dalam pengajaran dan yang diperagakan. Itu ketika mulai masuk wilayah dunia, yang tadi saya katakan ketika kaisar kafir menjadi Kristen lalu bisa mengobok-obok urusan gereja. Itu gereja warnanya diubah. Terus seiring dengan perjalanan sejarah dunia juga berubah. Kekristenan ya saudaraku. Iya. Kekristenan itu ditendang sana tendang sini berubah warna. Ya saudaraku. Sampai para reformator mau membawa gereja ke jalur yang benar. Tapi itu pun juga belum selesai. Mestinya generasi berikutnya membangun. Buktinya apa? Buktinya Martin Luther sendiri mengatakan bahwa surat Yakobus itu seperti jerami kering. Padahal kalau kita sekarang belajar surat Yakobus, betapa hebat surat itu. Jangan karena kita secara ekstrim mau mengatakan sola gratia hanya oleh anugerah, lalu kita tidak mengajarkan anugerah yang bertanggung jawab. Lalu lahirlah konsep bangunan kekristenan asal percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Nah ini loh. Saya bukan mengajarkan perbuatan baik bisa menyelamatkan. Semua juga oleh karya Kristus di kayu salib. Tapi karya Kristus ini menjadi jalan keluar manusia dikembalikan ke rancangan semula. Dan rancangan semula manusia hidup untuk kemuliaan Allah. Apa? Melakukan kehendak Bapa. Bagaimana setiap individu menemukan apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan. Nah dengan demikian setiap individu menjadi tidak serupa dengan dunia. Siapa yang tahu? Ya tentu Tuhan. Karena Tuhan yang berurusan dengan individu per individu. Dan orang itu sendiri juga tahu bahwa dia berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Saya takut saudaraku. Takut kalau sampai nanti menghadap Tuhan ternyata saya tidak melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan atas hidup seorang anak manusia bernama Erastus yang menjadi laki-laki atau diciptakan Tuhan sebagai pria dengan DNA seperti ini, dengan latar belakang yang ada. Saya memiliki bagian yang harus saya penuhi. Gitu. Ngeri kalau saya tidak melakukannya. Jadi akhirnya tidak penting
penting menjadi pendeta atau bukan, gembala sidang atau tidak. Tidak penting, yang penting apakah di tempatku, di dalam hidupku aku melakukan kehendaknya. Itu yang penting, saudaraku. Nah, saudara sekalian, sedikit sekali orang yang benar-benar telah menemukan secara utuh, secara lengkap kehendak Allah dalam hidup secara pribadi masing-masing individu tersebut, saudaraku. Ya, ini saudara, kalau tidak demikian Anda terhilang. Tapi kan konsep orang selama ini, wah, kita orang baik-baik, kita ke gereja baik-baik, kita bukan orang jahat, bukan orang tidak bermoral. Kita orang-orang baik katanya. Iya, memang tidak melanggar. Memang tidak melanggar. Memang tidak melanggar apa yang tidak melanggar apa yang ditulis oleh hukum, tetapi melanggar apa yang Allah kehendaki dalam hidup setiap individu. Tidak melanggar hukum, tapi rencana-rencana Allah secara khusus tidak kamu tahu dan kamu tidak lakukan. Nah, orang mulai berkata, wah kalau begitu mah sulit banget Pak. Ya dari dulu kan Tuhan sudah bicara, sukar masuk surga itu. Maksudnya surga dalam konteks Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Ya. Boro-boro mendengar suara Tuhan, Pak. Percaya Tuhan itu ada atau tidak saja masih ragu. Ikut saja orang mengatakan Tuhan ada. Ya, percaya saja. Tapi tidak sungguh-sungguh bergumul. Nah, inilah yang harus kita gumuli. Apa sih sulitnya? Kalau saudara melihat kekekalan yang dahsyat, Anda menyediakan waktu 30 menit, 1 jam itu tidak ada artinya. Oh, demi masa depan supaya anak bisa sekolah. Demi masa depan supaya istri keluarga punya rumah. Demi masa depan anak-anak keluarga ada kendaraan. Siang malam orang bekerja berjam-jam. Peras keringat, ya kan? Taruh hidup dan nyawanya. Lah untuk kekekalan kok orang tidak berani bertaruh lebih besar. Itu kan karena tidak menghormati atau tidak menghargai Tuhan. Ayo kita berubah, saudaraku. Saya juga sedang belajar dan saya mengajak saudara itu belajar. Jadi kalau Anda tidak serupa dengan dunia ini, Anda sesat. Dalam pandangan Kristen sesat. Di Lukas pasal 15 kita tahu cerita mengenai anak terhilang. Biasanya fokusnya pada anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya, memboroskan harta dengan perempuan-perempuan berdosa dan berbagai kejahatan. Pulang dalam keadaan miskin, compang-camping, ya, melarat atau sudah jadi gembel. Bapaknya sambut. Kita tahu dong kisah itu. Si sulung mendengar ada keramaian di rumahnya. Keramaian karena pesta yang diadakan orang tuanya. Menyambut kedatangan anaknya yang kata ayahnya, anaknya yang dulu mati sekarang hidup. Si sulung tidak mau masuk. Sampai bapaknya yang keluar menemui dia.
Anda mesti bisa melihat kisah itu. Apa? Si sulung ini mempermalukan bapaknya di depan tamu dan para hamba-hamba atau pegawai-pegawai bapaknya. Terus terang loh, dia menunjukkan pemberontakan. Dia demonstrasi. Ya, demonstrasi. Unjuk perasaan. Mungkin kelihatannya demonstrasi damai, ya. Dia tidak mengambil batu, dia lempar rumah. Dia tidak teriak-teriak, ya. Tapi dia tidak mau masuk rumah sudah menunjukkan pemberontakan. Anda tahu akhir cerita itu? Anda tahu? Anda nggak tahu? Saya juga tidak tahu. Tidak ada akhir ceritanya. Kemungkinan si sulung juga tidak pernah masuk rumah lagi. Jadi yang terhilang akhirnya si sulung, bukan si bungsu. Bungsu balik, si sulung tidak. Jika dilihat dari kacamata moral, kacamata orang beragama, ini si bungsu ini jahat, patut masuk neraka. Tetapi saudaraku, ternyata si sulung yang akhirnya masuk neraka. Kalau si sulung sampai pada akhirnya tidak masuk rumah loh. Si bungsu ketika datang kepada bapaknya, dia berkata, aku telah berdosa kepada bapak dan kepada surga. Baca itu di Lukas 15. Dia berdosa kepada bapaknya dan berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada kerajaan Allah. Si sulung tidak peduli, saudara. Nah, jangan sampai kita seperti si sulung. Dan Anda tahu Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada siapa perumpamaan itu? Orang-orang Yahudi yang beragama, bermoral baik, tapi tidak mengerti hati bapaknya. Itulah sebabnya firman mengatakan kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Ini agenda satu-satunya dalam hidup. Ini pekerjaan besar dan sulit. Ya, jangan berpikir cari uang lebih sulit dari ini. Jangan berpikir pelayanan lebih sulit dari ini, artinya kegiatan gereja. Lebih sulit untuk mensinkronkan hati kita dengan hati Tuhan. Saya ulangi ya, gereja telah diasuh oleh dunia dalam sejarah sehingga memiliki warna yang jauh berbeda dengan warna asli kekristenan yang Yesus ajarkan. Dunia kita makin jahat. Anda mungkin bilang gak suka. Mosok Pak? Loh, Lukas 18 ayat 8 Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Matius 24 ayat 12-13 mengatakan apa? Karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Hanya orang yang bertahan sampai akhir yang selamat. Kan semua ini fakta yang saudara harus lihat. Yang kita harus sadari, saudaraku. Mungkin ada yang berkata begini, Pak Pendeta, kalau begini nanti banyak orang Kristen bisa masuk neraka, Pak. Ya, benar. Tapi kalau kita bicara terlalu vulgar, nanti kita dianggap menghakimilah, sombonglah. Padahal kita mau ingatkan, hai saudara-saudaraku, kalau kalian tidak serupa dengan Yesus, kalian sesat. Coba saya pengen tahu apa balasan orang sih kalau ada seruan seperti ini. Tapi saudara, saya tidak perlu mendengarkan feedback. Nanti terjadi konflik, adu argumentasi, dan bisa melukai. Lebih baik saya bicara monolog saja. Yang mau dengar silahkan, yang tidak mau mendengar
silahkan. Yang mau menerima, silahkan. Yang nggak mau menerima, resiko ditanggung sendiri. Pecinta suara kebenaran yang mengikuti apa yang saya sampaikan ini, sudah saatnya kita meninggalkan dunia, saudaraku. Ayo kita melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Saudara tahu banyak orang meratapi perkawinannya? Banyak banget. Kenapa? Waktu you pilih jodoh you nggak tanya Tuhan. Pokoknya Anda jatuh cinta, merasa cocok, lalu datang ke gereja berkata, Tuhan yang mempersatukan, tidak boleh diceraikan. Mungkin Tuhan juga tidak menghendaki you menikah dengan dia. Ya, iya. Ngotot mau naik pangkat, ngotot mau punya kedudukan tinggi, ngotot mau memiliki kekuasaan. Nggak tanya Tuhan tuh maunya apa dalam hidupnya. Sembarangan saja menggunakan mulut, menggunakan tenaga, menggunakan uang. Berani kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu kalau Tuhan tanya, kamu sudah melakukan kehendak Bapa belum? Lalu jawabnya, sudah Tuhan. Coba apa yang kamu lakukan? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, menghormati orang tua. Lah itu kan bangsa Israel. Kalau begitu aku tidak perlu tanya. Kehendak Bapa dalam hidupmu secara pribadi. Seperti Bapak Abraham. Yang melakukan apapun yang Allah kehendaki. Kalau belum begitu, belum punya iman, sesat kamu. Nah, banyak orang Kristen sesat tapi tidak sadar dirinya sesat. Seperti saya dulu, saudara. Sebenarnya sesat, tetapi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berubah. Ya, jadi Tuhan masih beri kesempatan kita berubah, kita bersyukur, puji Tuhan. Dengan kesempatan itu, saudara-saudaraku, kita mau mengubah diri kita. Kalau dulu kan kita tekun ya, membaca buku, membuat risalah, mengerjakan tugas-tugas sebagai pengajar. Sekarang kita juga tekun duduk diam di kaki Tuhan, menangkap suaranya. Jadi mengerti apa yang dimaksud dengan mencari wajahnya. Lalu periksa diri apakah hidupku ini sudah sesuai dengan kehendak Allah atau belum. Di setiap langkah yang kita ambil sesuai tidak dengan kehendaknya. Kalau dulu kan semua serba kita perhitungkan dengan akal pikiran kita, dengan kecakapan kita berteologi, beradu argumentasi, kita olah nalar kita. Ya saya dosen etika, saudaraku, dan dosen sistematika teologi, dogmatika maksudnya. Ya semua yang saya kerjakan bisa saya lengkapi dengan alasan-alasan. Saya mengajak saudara untuk dengan rendah hati menerima kebenaran ini. Saya mengerti ini sulit sekali. Kenapa sulit? Karena konsep kita selama ini mengenai sesat itu sudah salah. Jadi karena konsep kita sudah salah, maka kita tidak merasa gusar ketika keadaan kita sebenarnya masih serupa dengan dunia ini. Kita tidak merasa gusar ketika ternyata keadaan kita itu
belum melakukan kehendak Bapa. Belum melakukan kehendak Bapa, tapi kita nyaman saja karena kita merasa bukan sebagai orang berdosa. Kita tidak melanggar hukum. Kita merasa bahwa kita ini orang santun, apalagi kalau jadi aktivis gereja. Jadi pendeta lagi. Sudah pasti deh, tidak merasa sesat. Saudara kalau perhatikan banyak pendeta-pendeta khotbah, pemahaman sesat yang dimiliki itu orientasinya tidak beda dengan orang-orang di luar Kristen. Pokoknya melanggar hukum, tidak bermoral, sesat. Tetapi sekarang kita mendapat pencerahan ini. Ayo kita berubah sebelum kita menghadap Tuhan. Namanya berkenan kepada Allah itu bukan karena kita santun saja, bukan karena kita melakukan hukum moral secara umum saja, tapi berkenan ini artinya melakukan apapun yang Allah kehendaki. Sebab kalau hanya menuruti hukum, Paulus berkata, aku tidak bercacat. Aku tidak bercacat kalau ditinjau dari hukum. Tetapi kalau ditinjau dari kehidupan sebagai anak Allah, yang standar moralnya harus tidak bercacat, tidak bercela, yang dalam segala hal sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Paulus dalam Roma pasal 7 berkata, celaka aku. Maka ia belajar untuk bertumbuh. Ayo kita tinggalkan kekristenan palsu yang telah kita jalani selama belasan tahun atau bahkan puluhan tahun. Ayo kita memasuki kekristenan yang baru. Amin.